Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap Parhalado HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah Minggu hari ini. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami
supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu dari Injil Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita membacanya secara responsoria. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Minggu 25 Juli 2021. Nama minggu, hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu, Allah memelihara umatnya. B. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Joshua putra Sinaga, Inang Bella F. Boru Tampu Bolon pada hari Minggu 19 Juli 2021, alamat di Klaster Geraha Sari Indah 2, Blok A, nomor 12A, Wik Parserakan A. 2. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak David Christian Sirait, Inang Novalin Kolen Boris Siburian pada hari Selasa 20 Juli 2021, alamat di Jalan Pandu 1, nomor 384, Wik Selatan 1A. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. C. Warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah warta pertama, Dompak Immanuel Andika Pratama Manurung, putra dari Amang Monang Manurung dan Ibu Ritawati Boruna Baban, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat di Jalan Tawang Mangu, nomor 25, RT 009, RW 008 Pengasinan, Wik Utara A, dengan Jessica Martauli Boru Marpaung, putri dari Bapak Rovinus Marpaung, Ibu Rosemary Boru Siagian, Jemaat HKBP Tebet, Resort Tebet, alamat di Jalan Gudang Peluru Selatan 2, Blok N, nomor 339, RT 7 RW 03, Tebet, Jakarta Selatan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021, pukul 8 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. D. Jemaat dalam penggembalaan. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, keluarga Bapak Roni Yunus A. Pangaribuan dengan Inang Depita Roslina Boru Togatorop, alamat di Pesona Metropolitan, Klaster Magnolia 536, menjadi jemaat penggembalaan di HKBP Maranatha Rawalumbu. E. Hukum siasat gereja. Pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, dikenakan hukum siasat gereja RPP kepada Bapak Pardin Sinambela, suami dari Ibu Lisna Boru Hutapea, alamat di Gang Tengki, RT 003 RW 05 nomor 11, Wik Parserakan C, dikarenakan menikah lagi dengan perempuan lain. Mulai hari ini, Pardin Sinambela bukan lagi menjadi jemaat di HKBP Maranatha Rawalumbu. F. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Ustana Dinar Boru Sirait, tutup usia umur 81 tahun pada hari Rabu 21 Juli 2021, istri dari Bapak Hasiholan Dolok Saribu, almarhum. Alamat di Jalan Bambu Kuning 5 RT 01 RW 02 Wik Parserakan D. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli 2021 di TPU San Diego Hills Karawang sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Bapak Loksa Tambunan, suami dari Ibu Rosiana Boru Sibuea, tutup usia 66 tahun pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, pukul 7.30 WIB. Alamat di Jalan Lumbu Barat 4A, nomor 284, Wik Selatan 2D. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan.
G. HER registrasi jemaat. Untuk meningkatkan pelayanan gereja terhadap jemaatnya, maka gereja telah melakukan HER registrasi jemaat melalui Sintua Week. Sintua Week akan membagikan formulir data masing-masing jemaat dan jemaat mengisi data tersebut kemudian mengembalikannya kepada Sintua masing-masing. H. Mutasi pendeta. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021 di ibadah pukul 10 WIB bertempat di HKBP Maranatha Rawalumbu akan dilaksanakan pisah sambut Pendeta Henry HP Butar-Butar dan Pendeta Rita Imelda Sitanggang, Pendeta HKBP Resort Sukamandi Distrik 29 Deli Serdang. Dan sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Henry Butar-Butar selama melayani di HKBP Maranatha Rawalumbu, maka kita akan menyerahkan persembahan kasih dalam amplop dan juga dapat melalui transfer ke rekening gereja atas nama HKBP Jemaat Maranatha Rawalumbu. I. Distrik 19 Bekasi. Kepada jemaat yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau difabel yang telah berumur 15 tahun ke atas agar didaftarkan kepada Sintua Week masing-masing untuk dilayankan CD khusus. J. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sehubungan dengan terus merebaknya virus corona 19, COVID-19 di negara kita ini yang bisa membahayakan jiwa setiap orang, serta himbauan dari pemerintah supaya menerapkan social distancing dan physical distancing dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena itu gereja mengambil sikap dan tindakan sebagai berikut. 1. Sesuai surat penggembalaan dari distrik nomor 224/D19 B02.02.7/2021, maka lockdown gereja diperpanjang sampai dengan Minggu 25 Juli 2021. 2. Persembahan ibadah dapat disampaikan melalui transfer ke nomor rekening BRI atas nama HKBP Jemaat Rawalumbu dan dapat juga diserahkan ke sekretariat gereja setiap pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 WIB atau diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. 3. Kegiatan gereja yang bersifat pertemuan gereja ditiadakan. 4. Khusus untuk pelayanan ibadah ikat janji dan pemberkatan nikah yang sudah terjadwal atau tidak bisa ditunda akan tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kapasitas maksimal yang mengikuti ibadah 16 orang, 8 orang dari Paranak dan 8 orang dari Parboru. B. Tidak diperkenankan membawa anak di bawah 15 tahun. C. Pemakaian kanopi ditiadakan. D. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah dan yang ditetapkan di HKBP Maranatha Rawalumbu. K. Dewan Diakonia. Pada hari Sabtu 24 Juli 2021, seksi sosial dari Dewan Diakonia telah membagikan bansos kepada jemaat yang terdampak COVID-19 sebanyak 300 paket. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dalam Dompet Peduli dampak COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. L. Dompet Peduli dampak COVID-19. Dimohon kepada seluruh warga jemaat agar mendoakan dan membantu saudara-saudara kita yang terkonfirmasi atau terpapar dan terdampak ekonomi oleh COVID-19 yang semakin bertambah hari demi hari. Untuk itu, gereja sangat mengharapkan uluran tangan Amang Inang Naposo yang telah berpenghasilan untuk dapat diberikan kepada jemaat yang membutuhkannya. Bantuan dapat disalurkan melalui Dompet Peduli dampak COVID-19. Perolehan sumbangan sampai dengan minggu ini, penerimaan Rp203.489.500, pengeluaran Rp195.732.000, saldo Rp7.757.500. M. Sumbangan telah diterima dari Royal Mitra Internasional Apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat berupa
1 beras 100 kilo, 2 minyak goreng 30 liter, 3 ikan sarden 60 kilo, 4 mie instan 2 dus, 5 mie instan goreng 2 dus. Majelis Jemaat dan warga HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan terima kasih atas sumbangan ini. Semoga Tuhan memberkati Royal Mitra Internasional Apartemen Mediterania, Gajah Mada, Jakarta Barat. N. Sistem penyetoran melalui pembayaran virtual. Untuk memudahkan jemaat memberikan persembahan kepada gereja kita, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu telah menyediakan aplikasi QRIS melalui OVO, GoPay, Link Aja, atau dompet digital, atau aplikasi lainnya dengan barcode yang dapat dilihat pada halaman Warta Minggu ini. O. Warta Keuangan. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja. Apabila ada kesalahan penulisan agar disampaikan kepada Sintuawik atau ke sekretariat gereja untuk diperbaiki dan diwartakan kembali pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan persembahan kita demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Rawalumbu, Minggu 25 Juli 2021, Pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman H. Sitompul, STH. Terima kasih, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 275 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah secara live streaming pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, khotbah pada hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan membacakan untuk kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44.
Datanglah seseorang dari Baal-salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah minggu kita hari ini, Allah memelihara umat-Nya. Profesor Sarah Gilbert bersama timnya dari Universitas Oxford, Inggris, berhasil menemukan dan merumuskan vaksin yang mereka namai AstraZeneca. Vaksin ini adalah untuk menangkal keganasan COVID-19 dan untuk memberikan kekebalan tubuh bagi setiap orang yang memakainya. Yang mendapat penghargaan yang luar biasa oleh karena penemuan vaksin ini dan tepuk tangan yang meriah di ajang Wimbledon pada 28 Juni 2021. Yang menarik Bapak Ibu Saudara dari kepribadian seorang Gilbert, seorang Sarah Gilbert, adalah karena dia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut. Dia mengatakan bahwa vaksin ini berhak digunakan oleh banyak orang di dunia ini dan mudah didapatkan dan juga dengan harga yang murah. Dia tidak mau mencari keuntungan, memperkaya dirinya sendiri melalui patennya. Seharusnya atau mungkin sesungguhnya dia dapat meraup banyak keuntungan bahkan triliunan dari vaksin tersebut. Tapi Sarah Gilbert lebih memikirkan nasib banyak orang, kehidupan banyak orang, ketahanan tubuh banyak orang, sehingga dia tidak menggunakan patennya, hak patennya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang harus mau bekerja, harus mau mempersembahkan hidup dan kehidupannya ketika dia masih sehat, terlebih untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam penderitaan. Seharusnya setiap orang harus mau bekerja dan mempersembahkan karya dan dayanya untuk menolong orang, untuk menolong bangsa ini, untuk menolong dunia ini melewati badai virus COVID-19 ini. Tidak seperti beberapa oknum yang nakal, seperti yang kita boleh dengar dari berita-berita, bahwa masih ada orang yang begitu rindu memperkaya dirinya sendiri, menumpuk kekayaannya. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, masih ada oknum yang berani menimbun obat-obatan yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Mereka membutuhkannya, bahkan nyawa mereka terancam oleh karena keterbatasan obat, oleh karena langkahnya obat-obat yang mereka butuhkan. Dan kita bersyukur kepada pemerintah, ketegasan dan usaha-usaha mereka untuk menumpas, untuk menangkap, untuk menghentikan
keinginan atau rencana-rencana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Saudara kita yang terinfeksi virus COVID-19 membutuhkan pertolongan kita. Yang kemudian penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat, ada saja oknum yang memakai kesempatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, banyaknya penyebaran berita hoax atau isu-isu yang tidak baik, isu-isu miring tentang vaksin, sehingga ada banyak orang ragu mengikuti vaksinasi ini. Ada juga oknum yang mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak berbahaya. Sesungguhnya itu adalah akalan-akalan pemerintah dan para petugas kesehatan. Padahal Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita dengar, sebagaimana yang kita alami bersama, bahwa di dunia ini sekarang jumlah yang sudah meninggal sebanyak 4.017.816 orang. Tidak jumlah yang sedikit. Jumlah yang meninggal 4.017.816 orang dari 185.853.841 kasus. Itu sesuatu jumlah yang luar biasa. Artinya bahwa virus itu sungguh berbahaya. Kemudian di Indonesia saja korban yang meninggal akibat COVID-19 mencapai 82.013 orang, data 24 Juli 2021. Masih adakah orang yang berani mengatakan COVID itu tidak ada? Masih adakah orang yang berani memperkeruh, memancing di air keruh? Masih adakah orang yang menambah beban-beban negara ini? Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia ini secara khusus bangsa kita bukan dalam keadaan kondisi yang biasa-biasa atau dalam kondisi yang normal. Kondisi yang kita alami ini adalah kondisi yang darurat. Kondisi yang kita alami ini adalah kondisi yang sedang dalam keterpurukan. Banyak orang yang berduka akibat saudara-saudaranya yang telah meninggal oleh karena COVID tersebut. Banyak saudara-saudara kita harus kehilangan pekerjaan oleh karena penyebaran virus COVID ini. Banyak saudara-saudara kita yang harus bangkrut dan menutup usahanya oleh karena penyebaran virus COVID ini. Banyak saudara-saudara kita semakin miskin dan semakin miskin oleh karena penyebaran virus ini. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan hari ini. Ada yang menahan dirinya juga, saudara-saudara kita harus isolasi mandiri di rumah karena keterbatasan biaya yang mereka miliki dan juga karena keterbatasan fasilitas rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Oleh karena langkahnya obat yang harus mereka butuhkan tidak dapat mereka temui, sehingga ada yang meninggal dunia dari rumahnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, masih adakah orang yang mampu memperkaya dirinya sendiri? Di dalam keadaan bangsa dan negara yang seharusnya kita tolong ini. Firman Tuhan bergema dalam situasi dan kondisi yang terjadi di dunia ini. Firman Tuhan menyapa kita dalam situasi dan kondisi yang kita rasakan di Indonesia ini, secara khusus di kota kita Bekasi ini, dan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita, firman Tuhan menyapa saya, firman Tuhan menyapa saudara, firman Tuhan menyapa setiap orang percaya pada hari ini, supaya kita mau dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Supaya kita mau dipakai Allah untuk menyalurkan kemurahan-Nya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mau dipakai Allah untuk menyatakan mujizat Tuhan itu nyata dan ada, sehingga di sekitar kita orang yang membutuhkannya dapat merasakannya. Kita tidak dalam posisi apatis menunggu mujizat itu terjadi. Tetapi kita harus mau dipakai Allah untuk membuat mujizat itu menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus mengundang mujizat itu, menunggu mujizat itu terjadi. Tapi berilah dirimu,
Mari mau dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat itu ada, mujizat itu nyata melalui kehidupan kita, melalui persembahan kita, melalui kerelaan kita, melalui kehadiran kita. Mujizat itu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya masalah-masalah dapat teratasi dengan baik dan terselesaikan. Itu jugalah yang terjadi dalam pelayanan Nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah kita hari ini. Mujizat itu dinyatakan karena Elisa mau. Mujizat itu nyata karena hamba-hamba Elisa, pelayan-pelayan Elisa mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa seturut dengan perintah Tuhan yang Elisa terima. Mari kita lihat mujizat itu, misalnya pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda sebagaimana yang tertulis di nas ini dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7, dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat 7. Dan mujizat yang lain melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mujizat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati, ayat 8 sampai dengan ayat 37. Dan mujizat yang selanjutnya melepaskan rombongan Nabi dari makanan beracun, ayat 38 sampai dengan 41. Dan dalam khotbah hari ini mencukupkan makanan yang sedikit itu untuk dapat dimakan 100 orang, bahkan masih ada sisanya. Elisa dipakai Allah, dan para hambanya akhirnya mau dipakai oleh Allah melakukan perintah Allah yang disampaikan oleh Elisa itu, sehingga mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Demikian juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah penyebaran virus pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu ada, mujizat itu nyata, karya Allah ada. Asalkan saudara mau dipakai oleh Allah, asalkan kita semua mau dipakai oleh Allah, mujizat itu ada dan nyata. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa kondisi dan situasi yang kita alami saat ini adalah sangat tidak normal. Maka sering atau banyak atau kita sedang dibayangi oleh rasa takut, oleh serangan virus COVID dan kematian, kebangkrutan dan lain sebagainya. Dunia di sekitar kita ini, di mana kita berada, di mana saudara berada, sedang menunggu uluran tanganmu, sedang menunggu kedatanganmu, sedang menunggu doamu, sedang menunggu penghiburanmu, penguatan yang daripadamu, yang daripada kita. Dunia ini sedang menunggu kita untuk berbuat sesuatu yang dapat meringankan penderitaan dan nasib saudara-saudara kita yang lainnya. Dunia ini sedang menunggu kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sarah Gilbert yang tidak memikirkan keuntungan dirinya, meskipun itu adalah haknya. Meskipun itu adalah kesempatan untuk meraih keuntungan darinya, melaluinya. Tapi Sarah Gilbert tidak menggunakannya. Dia melihat begitu banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang membutuhkan dan harus diselamatkan. Dia membagi-bagikannya, bahkan menyelamatkan banyak jiwa di dunia ini melalui vaksin yang dia temukan. Dunia di sekitar kita ini, Bapak Ibu Saudara, sedang membutuhkan ketangguhan kita, keteguhan kita, semangat kita yang mau berbuat dan bertindak dan dapat dirasakan yang di sekitar kita. Dan hal itu mungkin yang harus kita perbuat adalah hal yang tidak biasa-biasa saja. Maka jangan berpikir untuk bertindak sesuatu dengan hal-hal yang normal. Lakukanlah sesuatu di dalam ketidaknormalan ini, tetapi berguna, dapat dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Itu yang dipergumulkan oleh para parhalado HKBP Maranatha Rawalumbu dalam setiap sermon. Beberapa kali mendiskusikan, memikirkan bagaimana untuk membantu paling tidak meringankan saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19 dan yang terdampak oleh karena virus COVID ini. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan.
Sehingga tetap dibuat suatu kesimpulan semua harus dilayani. Baik yang antigen maupun yang swab, semua harus dilayani dan harus diberikan bantuan. Meskipun sempat kita defisit dalam hal bantuan COVID, tapi puji Tuhan sebagaimana warta hari ini kita mendengar bahwa perbendaharaan COVID kita malah surplus. Bukankah itu sesuatu mujizat yang daripada Tuhan? Karena kita mau dipakai untuk berbagi, karena jemaat dipakai Tuhan untuk mau menyatakan kasih Tuhan, memikirkan paling tidak meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Sehingga kemarin juga telah disalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Maka dari itulah sebagaimana nas ini kita diundang, dipanggil dan mau menyatakan kasih Allah, menyatakan mujizat Tuhan itu ada, mujizat Tuhan itu sungguh nyata Bapak Ibu Saudara ketika kita mau dipakai oleh Tuhan dan memberikan diri kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beragam pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan mengetahuinya. Ada beragam penderitaan yang sedang menimpa hidup dan kehidupan saudara-saudara kita. Dan Tuhan hadir di sana. Ada banyak hal yang tidak terpecahkan, hal-hal yang sulit, terlebih oleh karena virus pandemi COVID-19 ini. Tuhan hadir Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat, Tuhan merasakan kesesakanmu hari ini. Tuhan merasakan sesak di dadamu hari ini. Tuhan merasakannya, semuanya dirasakan Tuhan. Tuhan melihatnya Bapak Ibu Saudara. Penderitaan, kesulitan yang dihadapi dunia ini, yang dihadapi bangsa ini, yang dihadapi kota Bekasi ini, yang dihadapi oleh masyarakat, setiap keluarga. Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan merasakan, dan Tuhan pasti sanggup melepaskan kita semua. Amin. Tuhan pasti sanggup Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti sanggup melepaskan kita. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan yang sakit, yang terinfeksi COVID-19. Tuhan pasti sanggup mentahirkannya. Meskipun cara Tuhan berbeda dengan yang kita pikirkan atau mungkin tidak terselami oleh pikiran manusia, Tuhan akan melepaskan kita dengan caranya sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menyelamatkan dunia ini dengan caranya sendiri. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap pergumulan kita dengan caranya sendiri. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut. Itulah yang dipertunjukkan oleh Elisa ke tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mujizat Tuhan terjadi ketika abdi Allah yaitu Elisa ada dalam pergumulan yang berat. Artinya bahwa kita percaya ada penyertaan pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang selalu beserta dengan Tuhan. Meskipun di tengah penderitaan, meskipun di tengah kesulitan, meskipun di tengah persoalan, meskipun di tengah ujian-ujian yang sangat menyesakkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir menolong saudara, menolong kita semua, memastikan hidup kita berjalan dengan baik. Akan ada selalu pertolongan Tuhan. Ketika mata kita, hidup kita terarah kepada Tuhan, akan ada pertolongan dari Tuhan, akan ada mujizat dari Tuhan, akan ada kuasa dari Tuhan yang menyentuh hidup dan kehidupan setiap pribadi. Maka hal yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang pertama adalah Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidupmu? Percayakah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan dunia ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara bangsa dan negara ini dari segala keterpurukan, dari segala penderitaan, dari segala kesulitan. Tuhan punya banyak cara Bapak Ibu Saudara. Sikap Elisa dalam menghadapi segala krisis yang terjadi, dia memperlihatkan keyakinannya yang begitu besar bahwa Tuhan ada.
Kunci pelayanan kehidupan Elisa, dia memperlihatkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu sanggup. Di tengah krisis yang dia hadapi, di tengah kelaparan yang terjadi di Gilgal, Elisa mempertunjukkan, menyatakan ada Tuhan yang peduli. Meskipun Tuhan mengizinkan kelaparan, meskipun Tuhan mengizinkan kekeringan di Gilgal, tapi Tuhan masih mengizinkan hambanya dan mengutus mujizat-mujizat terjadi, membuat mujizat terjadi di kota Gilgal. Pada masa itu ada seorang yang berasal dari Salisa yang memperhatikan kehidupan para abdi Allah dengan membawa 20 roti jelai gandum baru dalam sebuah kantong. Dan pemberian itu diberikan oleh Elisa. Elisa memerintahkan para hambanya, para pelayannya, bagikan ini kepada mereka yang lapar ini. Sementara jumlahnya 100 orang, bagikan ini. Lalu pelayannya merasa kesulitan, ragu, khawatir. Bagaimana aku membagikan roti jelai ini dan gandum baru ini, 20 roti jelai ini dan gandum baru ini. Sementara jumlah yang harus makan 100 orang, sementara jumlah yang lapar 100 orang. Bukankah nanti kalau ada yang tidak kebagian mereka akan mengamuk dan melakukan sesuatu hal yang tidak baik? Bagaimana saya harus membagikan ini? Perkataan orang Batak mengatakan tumajom do nanisia ni siubeon sian nanisia ni raut. Lebih tajam yang diiris oleh perut karena kelaparan daripada yang diiris oleh pedang tajam. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang kelaparan, dia akan melakukan hal-hal apapun supaya dia dapat kenyang. Itulah sebenarnya yang mau dijaga oleh para pelayan daripada Elisa. Bagaimana kami, Elisa membagikan ini. Tapi Elisa meyakinkan pelayan itu bahwa itu akan cukup. Karena Tuhan yang mencukupkan. Itu akan terjadi karena Tuhan yang mengizinkan. Itu akan mampu kamu layani karena Tuhan yang menyanggupkan. Itu akan cukup karena Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan bukan hanya cukup, bahkan ada sisanya. Kenapa harus ada sisa? Supaya orang yang melihat mujizat itu, yang merasakan, yang menikmati mujizat itu, karya Allah itu merasakan bahwa Allah itu sungguh luar biasa, sungguh hebat, sungguh perkasa. Sehingga hati mereka, jiwa mereka akan terangkat dan menengadah tangannya, wajahnya ke surga, mengucapkan syukur kepada Allah. Syukur Tuhan. Benar Allah itu penuh mujizat, penuh kuasa, Allah yang sanggup. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua dapat diperbuat Allah Bapak Ibu Saudara. Semua dapat diperbuat Allah bagi yang dikasihi Allah dan yang mengasihi Allah. Tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu Saudara serentak mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan izinkan rasa takutmu, rasa khawatirmu menutup pintu hatimu mengenal berkat Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran dan akan hidupmu dan keraguan, ketakutan yang terjadi dalam hidupmu menutup pintu-pintu kasih Allah yang seharusnya mengaliri hidup dan kehidupanmu, yang seharusnya menolongmu, yang seharusnya melayakanmu, yang seharusnya menopangmu. Jangan izinkan kekhawatiranmu menutup pintu untuk menerima saluran kemurahan Allah. Buka pintu selebar-lebarnya. Datang kepada Allah, datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan, yang menderita, yang berkabung, yang berduka. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu undangan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Masih adakah keraguan dalam hidupmu?
Oleh sebab itu jangan biarkan kekhawatiran dan keraguan menutup pintumu untuk menerima berkat-berkat dari Allah. Yang sedikit itu akan cukup, bahkan dilebihkan. Memang sisi manusia kita selalu berbicara ketika ada masalah-masalah terjadi, kemanusiaan kita selalu berbicara. Itu menandakan, mengingatkan, dan menjadi perenungan bagi kita. Benar bahwa kita adalah umat ciptaan Tuhan, buatan Tuhan yang tidak sempurna. Hanya Allah lah yang memiliki kesempurnaan. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Allah, Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan saudara, yang mengasihi saudara. Harus bergantung, harus bersandar kepadanya. Tanyalah Allah, carilah Allah, lakukanlah firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir atas roti hidup, atas makanan dan minuman. Bukankah Allah yang menciptakannya? Bukankah Allah yang menyediakannya? Elisa mengingatkan mereka supaya jangan khawatir, jangan ragu. Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu begitu setia, Bapak Ibu Saudara, mengikuti perjalanan hidupmu, menanggung bebanmu, menanggung penderitaanmu. Tuhan Yesus sudah memikulnya di salib terlebih dahulu. Dia merasakannya, Dia melewatinya. Dia memberikan kelepasan, keselamatan bagi setiap jiwa, bagi setiap orang, terlebih mereka yang mengasihi Tuhan dan yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Saatnya Bapak Ibu Saudara, tanggalkan bebanmu, bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Di bahasa Batak didokon tinggakkom ma napasorat ho, tinggakon, lepaskan, jatuhkan semua bebanmu di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Izinkan Tuhan Yesus Kristus mengangkatnya, memikulnya darimu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Maka kita akan terlepas dari setiap beban, dari setiap permasalahan, dari setiap bencana-bencana, dari setiap kelaparan-kelaparan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Orang yang mencari Tuhan, dia akan memiliki hidup. Amin. Yang terakhir, taatlah kepada perintah Tuhan. Taatlah kepada perintah Tuhan. Ketika para pelayan itu khawatir untuk membagikan makanan, Elisa meneguhkan diri mereka. Elisa meneguhkan hati mereka. Taatlah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan berfirman, berikan mereka makan, akan cukup dan akan ada sisanya. Itu perintah Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu selalu benar dan tepat dan berguna dan menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang masih meragukan kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan itu sangat dahsyat, sangat hebat, mampu mengubah setiap keadaan kita jauh lebih baik lagi. Mari percaya bahwa Tuhan akan hadir, akan mendengar setiap pergumulan kita ketika kita menunjukkan ketaatan kita atas perintah-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 4:4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar sehingga iblis datang mencobai dia. Iblis datang mencobai dia. Jadikanlah batu ini menjadi roti sehingga kamu lepas dari kelaparanmu. Maka Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga si iblis enyah kalah. Tidak pernah diizinkan. Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan si iblis berkuasa. Maka hal itulah yang harus kita lakukan. Tunduk dan taat kepada firman Allah. Itu kunci
satu-satunya kunci supaya kita terlepas dari kedahsyatan malapetaka di tengah dunia ini. Dasar keyakinan kita Bapak Ibu Saudara adalah firman Allah. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita harus lebih taat dan lebih mendengarkan firman Allah dari segala kuasa-kuasa di tengah dunia ini. Tuhanlah yang berkuasa menata hidup kita jauh lebih baik lagi. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi penyebaran virus COVID-19 ini, mari fokus mengimani perkataan firman Tuhan dan mari berlaku sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan masalah-masalah ini melemahkan tubuhmu. Jaga imunmu supaya penyakit atau virus COVID-19 tidak masuk ke dalam tubuhmu, menyakitimu, menginfeksimu. Apapun usaha kita sekarang, rencanamu sekarang, yang saudara butuhkan, yang saudara inginkan, yang saudara rindukan, terjadi hari ini, besok, dan selanjutnya. Carilah Tuhan. Di dalam Dia ada solusinya. Di dalam Yesus ada jawabannya. Di dalam Yesus ada kelegaan, ada sukacita, menggantikan semua kesulitan-kesulitan yang kita alami. Bagi saudara-saudaraku yang sakit dan terinfeksi virus COVID-19, saat ini firman Tuhan menyapa saudara-saudara. Beranikanlah dirimu. Tunjukkan semangatmu, bangkit, imani, terima firman Tuhan hari ini. Tuhan sanggup. Tuhan memelihara hidupmu, saudara-saudaraku. Meskipun saudara sedang diisolasi mandiri di rumah, atau dirawat di rumah sakit, atau di wisma, di tempat-tempat yang lain hari ini, saat ini Tuhan berfirman. Tuhan memelihara hidupmu. Mujizat Tuhan akan nyata bagimu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Hilangkan dan kalahkan rasa takut dan khawatirmu dan datang bersujud kepada Tuhan Yesus. Dia memanggil dan menunggumu. Dia akan mengangkat sakit penyakit dari tubuhmu. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan memberi kesembuhan kepadamu. Semoga Tuhan memberkati obat, makanan, dan minuman yang boleh saudara konsumsi, yang boleh saudara pakai. Sehingga sakit penyakit yang ada di tubuh Bapak Ibu Saudara, semua dipulihkan, semua ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudaraku yang berkabung karena saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita, sedih memang. Tetapi dari kesedihan itu, bawalah kesedihanmu, bawalah dukamu, bebanmu kepada Allah. Jatuhkan di hadapan Tuhan Yesus dan lepaskan semua. Saudara akan menerima kekuatan dan penghiburan darinya. Dan bagi saudara-saudara yang dilanda ketakutan, kekhawatiran, kemiskinan, bangkitlah, sebab Tuhan telah menyapa saudara hari ini melalui khotbah hari ini. Hidup saudara akan dicukupkan, dan bukan hanya cukup. Saudara akan melihat kemuliaan Allah. Saudara akan merasakan mujizat Tuhan. Saudara akan mengaku Tuhan itu begitu hebat dan luar biasa, memberkati hidup dan kehidupan kita. Yang lama akan berlalu, Tuhan akan memulihkan dan menggantinya dengan hal-hal yang baru. Mari semangat Bapak Ibu Saudara. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Firman-Mu telah menyapa kami. Engkau memelihara kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kami percaya mujizat-Mu itu nyata, sebagaimana yang terjadi, yang dilakukan oleh hamba-Mu Elisa, dengan sedikit makanan tapi memberikan makan 100 orang, itu cukup. Dan bukan hanya cukup, masih ada sisanya. Dan kami mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus. Banyak yang makan 5.000 orang.
dengan sedikit ikan dan roti, tapi masih sisa 12 bakul. Ada banyak hal yang tidak dapat kami pikirkan menurut pikiran kami manusia ini. Tetapi cara Tuhan membuat semuanya terjadi. Cara Tuhan membuat semuanya terjadi dalam hidup kami untuk menyelamatkan dunia ini, untuk membebaskan dunia ini dari dosa, dari kematian, dari kekhawatiran, dan dari ketakutan, dari segala ancaman kematian, bahkan dari ancaman virus COVID-19 ini. Engkau berkuasa, kami yakin dan percaya. Meskipun Tuhan, sudah banyak saudara-saudara kami yang meninggal oleh karena virus COVID-19, terlebih HKBP Rawalumbu ini. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan semua yang berkabung. Tuhan meneguhkan hati mereka. Dan hari ini jemaat Tuhan ada yang meninggal, yaitu Amang Loksa Tambunan, suami dari Inang Rosiana Boru Siboya. Kiranya Tuhan menghibur Inang yang ditinggalkan Amang Loksa Tambunan. Tuhan menghibur setiap keluarga. Tuhan meneguhkan hati dan pikiran mereka. Kuatkan bangsa dan negara ini, supaya kami satu masyarakat dengan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah. Janganlah kiranya ada dari antara kami yang selalu menyebarkan berita-berita hoax. Jangan ada di antara kami yang mau memperkaya diri sendiri di tengah-tengah penderitaan bangsa dan negara ini. Hendaklah kami mau menyatakan mujizat Tuhan itu melalui hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga saudara-saudara kami yang lain turut merasakan bahwa mujizat itu nyata dan ada. Ketika kami mau Tuhan pakai menjadi alatmu, hambamu untuk menolong setiap saudara-saudara kami, memberikan, melakukan apa yang dapat kami lakukan. Intinya kami harus mau tunduk taat, yakin kepada firman Tuhan, sebab firman-Mu sungguh berkuasa. Berkatilah Tuhan para pelayan-Mu dari tingkat pusat hingga tingkat huriah. Semua kami yang boleh ambil bagian dalam kerajaan Allah, kiranya Tuhan memberkati kami. Terlebih dalam ibadah minggu secara live streaming hari ini, berkati setiap hamba-Mu, pemusik, song leader, tim multimedia, operator sound system, pembaca warta, liturgis, dan semua kami yang boleh ada sebagai satu tim. Mari Tuhan memberkati kami. Semangat kami semakin luar biasa untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah hidup dan kehidupan kami, keluarga-keluarga yang mengharapkan uluran tangan kasih dari-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit oleh karena virus COVID-19 dan oleh karena penyakit yang lain. Jadilah mereka sembuh, jadilah mereka tahir oleh karena penyembuhan yang boleh Tuhan lakukan dan mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Persembahan yang kita berikan, kita transfer ke rekening yang sudah ada di warta kita. Tuhan Yesus memberkati.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu tetap mengingatkan supaya kita memberlakukan protokol kesehatan lebih baik lagi dan semangat selalu di dalam Tuhan. Horas.